Oke, shalom. Nah, jumpa kembali dengan kita di acara pemuritan. Hari ini kita sudah sampai di Matius 4. Paralelnya di Markus 2. Yesus memanggil murid-murid. Materi masih diambil dari Alkitab bergambar anak. Dengan bacaan. Yesus memanggil murid-murid. Suatu hari Yesus berjalan di tepi danau Galilea. Dia melihat Simon Petrus dan saudaranya Andreas. Mereka sedang melemparkan jalannya ke dalam danau. Mereka adalah nelayan. "Mari ikutlah aku," kata Yesus. "Aku akan menjadikan kalian penjala manusia." Saat itu juga mereka meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Setelah itu Yesus melihat dua orang bersaudara lainnya, yaitu Yakobus dan Yohanes. Mereka ada di perahu bersama ayah mereka. Saat mereka sedang menyiapkan jala, Yesus memanggil mereka. Mereka segera meninggalkan perahu dan ayahnya, lalu mengikut Yesus. Sekali lagi Yesus berjalan di tepi yang lain dari danau. Saat dia berjalan, ia melihat seorang Lewi duduk di tempat memungut pajak. "Ikutlah aku," kata Yesus kepadanya. Maka orang Lewi itu pun segera bangun dan mengikuti Yesus. Oke. Yang seperti biasa kita mulai dengan Injil. Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapanya di perjanjian lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menaati firman Allah. Sampai pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem. Dia ditangkap, dihina, dipukul, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia ditikam dan diremukkan oleh Bapanya sendiri untuk memuaskan murka Bapanya. Dia mati di kayu salib, dikuburkan. 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena dia bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang dosa, supaya kita orang dosa cepat bertobat dan percaya Injil dan percaya dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Oke. Penjala manusia. Jadi ingat kemarin umur 30 tahun Yesus melayani. Jadi 30 tahun dia disiapkan oleh Tuhan, sama seperti Yohanes juga 30 tahun disiapkan oleh Tuhan. Terus dia dibaptis. Nah, di sini ada yang kelewatan, Yesus dicobai. Itu di Matius 4 juga tuh. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi sebelum dia melayani, Yesus itu sempat dicobai di padang gurun. Cuma di sini kan dilewat ya. Kita lewatnya nanti waktunya nggak cukup. Kamu pernah baca toh cobaan Yesus di padang gurun? Ya. Matius 4. Nah, setelah itu lalu iblis meninggalkan dia, ayat 11, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkir ia ke Galilea. Yohanes ditangkap, gak lama dia dihukum mati. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau, daerah Zebulun dan Naftali, supaya genap firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Di sini Yesus menggenapi perjanjian lama. Ya, dia datang untuk mentaati perjanjian lama. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan
bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi beritanya sama dengan Yohanes Pembaptis, dan tentu saja sama dengan nabi-nabi di zaman perjanjian lama. Ingat, beritanya nabi-nabi itu sama, mirip, sejalan, yaitu mengingatkan manusia akan Tuhan dan Tauratnya, mengajak mereka kembali. Bertobat itu kan artinya berubah 180 derajat. Yang sebelumnya hidup tanpa Allah, pikiran tanpa Allah, diajak berubah, berbalik menjadi berjalan dengan Allah, berpikir dengan pikiran Allah, mempunyai karakter Allah. Semua sama. Inti pelayanannya seruannya mengajak manusia kembali. Karena kekekalan itu ada, suatu hari kita akan dihadapkan dengan pengadilan tahta Kristus. Jadi kalau kita di dunia itu gak pernah berbalik kepada Tuhan, berpikir bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, suatu hari nanti kita akan diadili olehnya, dihadapkan di tahta pengadilan Tuhan, tahta pengadilan Kristus, ya. Itu nanti Yesus yang akan mengadili kita. Jadi kemarin kan kita belajar bahwa satu-satunya anak yang dikasihi oleh Bapa adalah Yesus. Semuanya itu tentang Yesus sebetulnya. Kalau kamu mau pelajari Alkitab, ya, Bapa menciptakan dunia ini, bumi ini beserta isinya itu melalui anaknya, melalui firman, melalui anaknya. Ada tuh ayatnya di Alkitab, tinggal cari. Terus dunia ini, bumi ini diciptakan untuk memuliakan anaknya. Jadi semuanya itu tentang Yesus, gitu. Ya. Sampai akhirnya dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umatnya. Jadi semuanya tuh, kekristenan tuh semua tentang Tuhan, tentang Allah, tentang Yesus, tentang apa yang dia kerjakan di kayu salib. Bukan tentang manusia, bukan tentang kita. Ngerti? Bukan tentang Tuhan tergila-gila sama manusia kelihatannya sangat penting, sangat dikasihi Tuhan. Enggak. Itu semua tentang Yesus, tentang realisasi dari kasih Tuhan, bahwa dia itu adalah kasih. Tentang realisasi dari kasih karunia Tuhan. Salib itu kasih karunia Tuhan. Kenapa kok manusia bisa jatuh dalam dosa? Kenapa Adam itu bisa jatuh dalam dosa? Kenapa Adam itu sudah dilarang makan buah pengetahuan, tapi dia tetap makan? Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa menahan Adam. Jangan dimakan, kan? Bisa nggak? Bisa, tapi ada. Tuhan diam. Akhirnya Adam makan, jatuhlah mereka dalam dosa. Kenapa? Tujuannya apa? Kalau kita lihat sampai dari awal sampai akhir, ya tujuannya salib. Coba kalau waktu itu Adam nggak jatuh dalam dosa, manusia nggak akan bisa merasakan yang namanya salib. Memang Tuhan tetap memberikan kasih karunia kepada manusia, walaupun manusia nggak jatuh dalam dosa, Tuhan tetap memberikan kasihnya, tapi hanya sebatas sampai situ saja. Nggak bisa kita merasakan salib itu yang begitu benar-benar aplikasi dari kasih Tuhan tuh yang nggak bisa dibalas, yang nggak masuk cara pikir kita, yang nggak bisa kita nalar loh, kok Tuhan sampai mau gitu loh, mati berkorban demi
kita manusia yang hancur-hancuran ini. Jadi, kalau waktu itu Adam nggak pernah jatuh dalam dosa, kita nggak bakal bisa merasakan yang namanya salib. Ya, bertobat. Yaitu kita harus kembali berputar pada salib tersebut. Kerajaan sorga sudah dekat, kata Tuhan. Memang dari zaman Tuhan dulu 2000 tahun yang lalu sampai hari ini banyak hamba-hamba Tuhan yang selalu menyerukan tentang pertobatan. Kerajaan sorga sudah dekat, tapi kok nggak kiamat-kiamat, ya. Sampai sekarang belum kiamat-kiamat, tapi nggak masalah. Alkitab bilang umur kita tuh hanya 70 sampai 80 tahun. Cepat atau lambat, kiamat kecil itu pasti datang ke kita. Kiamat besar memang belum datang, tapi kiamat kecil itu pasti cepat atau lambat datang ke kita. Jadi pertobatan itu nggak bisa ditunda, harus segera, ngerti? Ya, kalau nggak terlambat. Menit ke-11. Ya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, Simon Petrus, Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebar jala di danau, sebab mereka penjala ikan, nelayan. Ya, 12 rasul murid Yesus itu kebanyakan nelayan, hampir semuanya nelayan. Simon, Petrus, Andreas, nelayan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ingat ya, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ikutlah aku. Di sini bukan sekedar ngikut. Oke. Sama kayak Yohanes 1 ayat 12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Hampir sama nih, menerima dan percaya. Itu bukan sekedar menerima dan percaya, tapi ada artinya. Ikut itu bukan sekedar ikut, tapi ada artinya. Artinya apa? Kita harus percaya. Ya, percaya, menerima, percaya. Kita harus percaya atas semua yang Yesus katakan. Harus yakin apa yang Yesus katakan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Kita harus percaya atas semua atribut-atribut dia, karakter-karakter dia, sifat-sifat dia, bahwa dia itu seorang Tuhan. Dia itu Allah, makhluk yang sangat tinggi, berdaulat, pencipta langit dan bumi. Kita harus percaya sepenuhnya bahwa dia itu anak Allah yang maha tinggi. Nggak sampai di situ juga, nggak sampai di situ doang. Ketika kita ngikut, kita menerima, percaya. Kalau kita mau percaya pada semua yang Yesus katakan, artinya kita harus mau membaca firman Tuhan, belajar, merenungkan. Gimana kamu mau percaya atas semua yang dia katakan kalau kamu nggak pernah baca firman tuh? Itu nggak? Terus percaya sepenuhnya, menerima sepenuhnya, punya hubungan yang dekat, yang baik dengan Tuhan. Dulu sebelum bertobat, hubungan kita dekat dengan dosa. Kita menyukai dosa dan membenci Tuhan. Tapi setelah bertobat, lahir baru, kita berubah, terbalik, jadi menyukai, mengasihi Tuhan dan membenci dosa. Kekristenan itu, ya, hal yang penting dalam kekristenan itu tentang kita. Itu bukannya kita menjadi kaya atau menjadi hebat dalam pelayanan, bukannya kita menjadi menjadi pinter lah segala macam. Enggak. Banyak orang menjadi Kristen supaya
kaya, supaya proyeknya banyak, supaya macam-macam bla bla bla. Enggak. Kita sebagai Kristen, inti dari kita itu perubahan. Kamu mesti ingat ketika kamu percaya, ketika kamu menjadi Kristen, kamu berubah atau enggak? Pertobatan itu artinya perubahan. Berubah cara pikir, berubah cara pandang. Yang dulunya otak kita nggak ada Tuhan, jadi ada Tuhan. Dulunya kita nggak pernah berjalan bersama Tuhan, jadi berjalan bersama Tuhan. Ketika kita jadi Kristen, kita berubah atau enggak? Itu poin Kristen. Dari perubahan kita itu akan menghasilkan buah. Makanya Yesus bilang, dari buahnya lah kamu akan dinilai. Dari buahnya lah kamu akan menilai mereka. Ya, jadi lahir baru, natur kita dirubah, itu akan berhubungan dengan natur kita, itu akan berhubungan dengan perubahan kita, perkataan kita, tingkah laku kita, itu akan berhubungan semua. Pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Nggak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, dan nggak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Itu Matius 7 kalau nggak salah. Ya. Dan ingat ya, ikutlah aku, ikut Yesus. Kita harus percaya sepenuhnya sama Yesus. Ya. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ingat, Yesus bilang kita ini penjala manusia, bukan peternak manusia. Kita bukan mengumpulin manusia, kita ternak sampai gemuk, terus kita manfaatkan sampai kita sendiri juga nanti ikut gemuk. Enggak, kita ini penjala manusia. Kenapa dikatakan penjala manusia? Sama seperti penjala ikan. Sifat-sifatnya sama seperti penjala ikan. Kalau kita mau menjala ikan, kan kita harus datang ke tempat yang ada ikannya, betul nggak? Kita harus datang ke tengah laut yang ada ikannya, baru kita jala, dapat ikan. Sama penjala manusia juga gitu, kita harus datang keluar ke tempat-tempat yang banyak orang yang bisa kita injili, banyak yang bisa kita kabarkan berita Injil. Kita tangkap, ya. Kita beritakan Injil, dimuridkan sampai mereka itu bertobat, lahir baru, dan itu dijadikan seterusnya sampai, makanya kekristenan itu bisa sampai sekarang, bisa sampai menjadi agama yang paling besar di dunia itu ya gitu, karena sistem penjala itu. Karena bapak-bapak gereja kita, misionaris kita, mereka datang ke tempat yang banyak orang, diberitakan Injil supaya mereka bisa bertobat dan diselamatkan, ya. Terus kedua, sebagai penjala manusia, sama seperti kita menjala ikan, kita harus sabar dalam ketika kita menginjili seseorang, datang ke tengah-tengah orang. Kadang-kadang kita dibully, ya, digoblok-goblokin orang, malah diserang secara verbal, secara fisik, itu bisa terjadi. Tapi kita mesti ingat, tujuan kita menjala manusia itu, tujuan kita utama kita itu bukan orang, tapi kemuliaan Tuhan. Tapi sudah pernah ajarin, ketika kita menginjili seseorang, tujuan utama kita itu untuk memuliakan Tuhan, untuk memberitakan Tuhan kepada orang itu, untuk memuliakan nama Tuhan atas orang itu. Kalau kamu tujuannya manusia, ketika dia menyerang balik, ya, menyerang kamu secara fisik, secara verbal, itu akan membuat kamu sakit hati. Kalau pikiran kamu untuk manusia. Tapi kalau pikiran kamu untuk Tuhan, kamu nggak akan sakit hati. Kenapa? Sekali lagi itu karena pengetahuan. Kenapa? Karena Papi sudah pernah ajarin bahwa memuliakan nama Tuhan itu
penginjilan itu satu hal yang pasti. Ngerti? Banyak di Alkitab Tuhan sudah berjanji bahwa namanya akan besar di antara bangsa-bangsa. Yesus pernah bilang, ada padaku domba-domba yang lain dari luar kandang ini yang harus diselamatkan. Jadi sudah pasti. Tapi kalau kamu tujuannya orang, ya orang itu belum tahu, belum tentu gitu. Belum tentu dia itu orang yang ditentukan selamat, kita nggak tahu. Papi nggak tahu kamu ini ditentukan selamat atau enggak, Papi nggak tahu. Papi hanya memberitakan Injil. Tapi ketika kamu menolak, ketika kamu nggak mengeluarkan tanda-tanda buah yang baik, pertobatan, Papi nggak tahu. Dan Papi nggak ya kecewa, tapi karena tujuan kita itu kemuliaan Tuhan, ya kita nggak bisa kecewa karena itu sudah pasti. Ngerti kan? Hukumnya itu sudah pasti. Nama Tuhan itu pasti akan dibesarkan. Jadi ketika kita menginjil seseorang, karena kita tahu nama Tuhan pasti dibesarkan, ketika kita menginjil seseorang dan itu nggak berhasil, kita akan cari ke orang lain lagi. Ini nggak berhasil, ya kita ke orang lain lagi. Ini kamu nggak mau ya ke orang lain lagi. Lu nggak mau ya gue ke orang lain lagi. Karena suatu saat gue pasti berhasil, karena janji itu sudah pasti di dalam Alkitab. Itu sudah janji Tuhan bahwa namanya akan besar di antara bangsa-bangsa dan di segala tempat akan dibakar mezbah untuk Tuhan. Ngerti ya? Ya? Jadi sabar. Kedua apa? Kita harus punya strategi. Dalam menjala ikan tuh kita harus punya strategi. Tentu saja strategi utama menurut Papi ya pengetahuan kita tentang Allah, tentang firman Tuhan itu mesti bagus. Ya. Di Hosea katakan umatku binasa karena kurang pengetahuan. Jadi pengetahuan kamu jangan sampai kurang. Kita harus belajar sampai pengetahuan kita tuh Tuhan tambahkan terus. Itu Tuhan yang tambahkan terus. Jadi kalau pengetahuan kita bagus, bekal kita bagus, dasar kita bagus, itu akan menjadi senjata. Akan menjadi senjata yang ampuh. Orang bilang serangan terbaik adalah pertahanan. Tapi terkadang pertahanan yang baik itu adalah menyerang. Makanya untuk ketika kamu menyerang, kamu harus punya senjata yang hebat, pengetahuan yang hebat. Itu penjala manusia, ya masih banyak lagi lah itunya, faktor-faktornya. Ya, mereka pun mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Di sini kalau kamu baca, mereka segera ketika mereka dipanggil, mereka segera taat. Mereka meninggalkan. Mereka dipanggil bukan lagi nganggur-nganggur di ini loh. Bukan lagi tiduran di ranjang loh. Mereka lagi kerja loh. Dipanggil langsung ditinggal semua ikut Yesus. Segera. Ya. Ketaatannya itu namanya ketaatan. Enggak peduli mereka hartanya mereka semua ya. Perahunya, jalannya semua ditinggal. Ya. Bahkan mereka segera meninggalkan perahu dan serta ayahnya, bapaknya pun ditinggal waktu mereka dipanggil sama Yesus. Maka tersiarlah berita tentang dia seluruh Syria bahwa dibawa kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Ya. Oh ini, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Yesus keliling ke rumah-rumah ibadat. Ya, kalau sekarang itu dia keliling ke gereja-gereja, ke masjid-masjid, ke wihara-wihara, dan dia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Terus menyatakan segala penyakit, kelemahan dan terbangsa itu. Ya, tersiarlah berita itu, dibawalah orang-orang yang berbagai penyakit dan sesara yang kerasukan, sakit ayan, yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan Dekapolis dan Yerusalem, Yudea, seberang Yordan. Iya. Jadi kenapa dulu Yesus bisa membuat mujizat, menyembuhkan penyakit, ya, kerasukan, sakit ayan dan lain-lain? Ingat, Papi sudah pernah ajarin, Yesus itu melakukan
tanda-tanda Mesias. Dia harus melakukan tanda-tanda Mesias yang dikatakan di Perjanjian Lama. Dan kedua, itu semua untuk menarik perhatian orang kepada Yesus. Dan di zaman Rasul, mereka juga begitu. Mereka melakukan mukjizat supaya apa? Untuk menarik perhatian orang-orang pada waktu itu kepada kekristenan. Ngerti? Tapi sekarang kekristenan itu sudah 2000 tahun. Sebenarnya sudah nggak perlu lagi menarik. Pakai mukjizat untuk menarik orang ke dalam Kristen. Itu kita Kristen sudah 2000 tahun, sudah tua. Jadi sekarang yang harus kita pelajari itu sebenarnya bukan mukjizat yang paling penting, tapi kembali ke firman, kembali ke Allah, kembali pada Tauratnya, pada pertobatan. Karena sekarang sudah banyak yang melenceng. Dan ingat ketaatan. Ya, ketaatan itu segera. Penundaan, tunggu, sabar itu bukan ketaatan. Itu namanya penundaan. Ya, ngerti? Oke. Itu sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.